Saya turun dari pesawat Qatar Airways di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 3.15 dini hari. Dada saya sesak oleh prasangka yang sudah puluhan tahun menggerogoti hati. Sebagai Sheikh Hasan Al-Musawi, ulama Syiah senior dari Qom, Iran, saya diundang ke Jakarta untuk konferensi dialog antar mazhab internasional. Tapi dalam hati, saya sudah siap kecewa. Di Timur Tengah, persatuan Sunni Syiah hanyalah mimpi kosong yang kerap berakhir dengan darah dan kecurigaan. Bagaimana mungkin negeri di ujung dunia ini, yang Islamnya saya anggap terlalu bercampur budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Arab, bisa menciptakan persatuan sejati? Saya sudah membayangkan bandara yang kacau, antrian imigrasi berjam-jam, petugas yang dingin, sistem yang lambat seperti yang sering saya dengar dari berita tentang negara-negara Muslim pinggiran. Tapi yang terjadi benar-benar membuat saya terpaku di tempat. Petugas imigrasi pria muda berpakaian rapi, seragam biru tua bersih tanpa satu kerut pun, berdiri di balik meja dengan senyum lebar yang tulus. "Selamat datang di Indonesia, Sheikh," katanya dalam bahasa Inggris yang jelas, sambil mengambil paspor saya. Saya menyerahkan dokumen dengan tangan yang masih dingin karena AC pesawat. Jam menunjukkan 03.17. Hanya 8 menit. 8 menit! Paspor diskan, sidik jari diambil dengan alat modern yang cepat. Stempel masuk terdengar klik halus. Dan semuanya selesai tanpa satu pertanyaan yang membuat saya merasa seperti tersangka. Ruangan imigrasi terang benderang oleh lampu LED putih yang tidak silau, lantai mengkilap, kursi tunggu berbaris rapi, dan tidak ada suara ribut atau bau tidak sedap. Antrian bergerak seperti air mengalir. Tertib, tenang, tanpa dorong-mendorong. Saya lihat seorang turis Eropa di samping saya juga menggeleng pelan, seolah tak percaya. Hati saya yang sudah siap bertahan dengan kekacauan mulai goyah. Ini bukan bandara yang saya bayangkan. Saya ambil koper di belt yang juga berjalan tepat waktu. Taksi Bluebird yang saya pesan lewat aplikasi sudah menunggu di luar pintu kedatangan. Sopirnya, Pak Budi, pria Jawa paruh baya berpeci hitam kecil, menyambut dengan salam hangat. "Assalamualaikum, Syekh. Perjalanan lancar?" Saya jawab, "Waalaikumsalam." Suara saya masih kaku karena kelelahan dan keheranan. Mobilnya bersih, AC dingin pas. Aroma wangi melati samar-samar. Kami meluncur keluar bandara pukul 03.45. Jalan tol menuju Jakarta Timur mulus. Lampu jalan LED menyala teratur. Tidak ada lubang menganga, tidak ada klakson liar. Di Iran, perjalanan malam seperti ini sering penuh ketegangan karena jalan rusak atau patroli yang tegang. Di sini, hanya suara mesin halus dan sesekali sapaan radio yang memutar lagu religi lembut. Pak Budi mengobrol pelan, tanpa memaksa. Dia cerita sedikit tentang keluarganya yang tinggal di Bekasi, anaknya sekolah di madrasah negeri, istrinya jualan online. Saya diam mendengar, tapi pikiran saya sudah melayang. Bagaimana negeri ini bisa begitu teratur? Saya ingat perdebatan panas di Majelis Qom tentang bagaimana Islam di Asia Tenggara dianggap terlalu lunak, terlalu banyak pengaruh lokal, mustahil menyatukan mazhab. Tapi di sini, di jam-jam gelap menjelang subuh, segalanya terasa damai. Mobil melaju cepat, keluar tol, masuk ke jalan raya condet. Pohon-pohon rindang di pinggir jalan, rumah-rumah rapi dengan pagar rendah, masjid-masjid kecil yang lampunya masih menyala untuk sahur. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada suara ribut pemuda nongkrong. Pukul 4.30, kami tiba di depan Masjid Al-Hawi. Bangunan tua itu berdiri megah, tapi tidak sombong, di tengah pemukiman padat Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kubah hijau keemasan menyala lembut di bawah lampu sorot. Halaman luas sudah mulai ramai oleh beberapa jamaah yang datang lebih awal untuk subuh. Saya turun dari taksi. Kaki terasa berat. Pak Budi membantu angkat koper, lalu pamit dengan senyum yang sama hangatnya. Saya berdiri di depan gerbang masjid yang sudah hampir seabad usianya. Didirikan tahun 1926 oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad di atas tanah wakaf. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah.
Di dalam, terdengar suara azan yang merdu dari pengeras suara yang tidak terlalu keras, tapi cukup menyentuh. Jamaah mulai berbaris. Pria dan wanita terpisah rapi, tapi suasananya berbeda. Ada yang berpakaian koko putih khas Jawa, ada yang bersorban Arab, ada yang memakai baju batik modern, bahkan ada wajah Cina Indonesia yang memakai peci. Mereka saling sapa dengan pelukan ringan, senyum, tanpa pandang bulu. Saat itu, lidah saya keluh total. Tak sanggup bicara satu kata pun. Saya yang biasa bicara di mimbar-mimbar besar Qom, yang pernah memimpin ribuan jamaah di Karbala, tiba-tiba hanya bisa berdiri diam. Mata saya memindai setiap detail. Karpet hijau tebal yang bersih tanpa satu debu pun, lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat keemasan, ventilasi yang membuat udara tetap segar meski masjid penuh. Dan yang paling mengguncang, seorang pemuda Jawa berkaos oblong sederhana dengan peci hitam mendekat ke saya. Dia membungkuk hormat. "Assalamualaikum, Syekh dari Iran. Mari saya antar ke tempat wudhu. Airnya sudah disiapkan sejak tadi malam." Suaranya lembut, matanya tulus. Tidak ada kecurigaan, tidak ada pertanyaan, "Anda Syiah atau Sunni?" Hanya keramahan murni. Saya ikut dia. Langkah terasa ringan meski hati berat oleh pertanyaan yang mulai menyeruak. Bagaimana mungkin masjid tua ini, yang sudah berdiri sejak 1926 sebagai pusat syiar di tengah komunitas Arab Jawa Cina yang padat, terasa begitu utuh. Di Timur Tengah, masjid sering jadi arena perdebatan mazhab yang panas. Di sini, hanya ketenangan yang saya rasakan di tulang punggung. Subuh sebentar lagi. Saya cuci muka dengan air wudhu yang dingin segar, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, dada saya terasa lega. Tapi juga takut. Takut karena prasangka saya mulai retak. Takut karena sesuatu yang saya anggap mustahil selama ini ternyata ada di depan mata. Dan saya belum tahu, ini baru permulaan. Saya selesai berwudu dengan air yang mengalir deras dari keran stainless steel yang mengkilap. Tidak ada genangan sedikit pun di lantai keramik putih bersih. Sabun cair wangi melati sudah disiapkan dalam dispenser otomatis. Dan handuk kecil sekali pakai tergantung rapi di rak. "Pemuda Jawa tadi, namanya Mas Joko," kata dia pelan. Menunggu saya dengan sabar. Tangannya memegang sajadah cadangan. "Silahkan, Syekh. Saf depan masih ada tempat," ujarnya sambil membimbing saya tanpa menyentuh. Jam dinding digital di dinding masjid menunjukkan pukul 04.47. Subuh tinggal 13 menit lagi. Ruang utama Masjid Al-Hawi mulai penuh. Saya berdiri di saf kedua, tepat di tengah. Di sebelah kiri saya seorang bapak parubaya berbaju koko batik coklat motif parang. Peci hitamnya agak miring karena sudah lusuh dipakai bertahun-tahun. Di kanan, seorang pemuda bersorban putih rapi, baju gamis hitam panjang, pasti keturunan Hadrami. Di belakang, barisan campur aduk. Ibu-ibu berkerudung segi empat warna pastel. Pemuda berkaos oblong lengan pendek dengan celana jeans rapi. Bahkan ada seorang pria Cina Indonesia yang memakai peci dan baju koko polos. Tidak ada yang saling pandang curiga. Tidak ada bisik-bisik. Semua hanya diam, menunduk, menunggu iqamah. Suara iqamah berkumandang tepat pukul 04.58. Muazzinnya seorang pemuda, suaranya merdu tapi tidak berlebihan. Mikrofonnya jernih tanpa dengung. Barisan langsung rapat, bahu ke bahu, tanpa dorong-mendorong. Imam naik ke mihrab. Seorang kiai NU berusia sekitar 60 tahun, jenggot putih tipis, memakai sorban hijau kecil. Dia mulai takbir. Saya ikut takbir. Suara saya hampir hilang di tengah lautan suara yang serempak. Rakaat pertama. Imam membaca surah Al-Fatihah dengan tartil yang tenang. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak memanjang berlebihan. Angin pagi dari ventilasi besar di atas kubah masuk pelan, membawa aroma tanah basah dari halaman masjid yang baru disiram. Karpet hijau tebal di bawah lutut saya terasa lembut, bersih,
Tidak ada debu atau pasir yang menempel. Sepanjang sholat, hati saya seperti diaduk-aduk. Di Qom, bahkan di masjid-masjid Syiah yang paling damai, selalu ada ketegangan tak kasat mata. Siapa yang memimpin, mazhab mana yang diutamakan, siapa yang boleh berdiri di saf depan. Di Karbala, sholat berjamaah kadang diwarnai tatapan tajam antar kelompok. Tapi di masjid tua ini, yang sudah berdiri sejak 1926 sebagai pusat syiar Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad di tengah komunitas Arab Jawa Cina yang padat, saya merasakan keheningan yang utuh. Tidak ada yang melirik saya dengan pertanyaan di mata. Mereka hanya sholat, khusyuk, tulus. Saat imam membaca surah pendek di rakaat kedua, saya hampir lupa diri. Dada saya terasa sesak, tapi bukan karena prasangka lagi. Ini sesak karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa malu yang mulai merayak. Salam terakhir dikumandangkan pukul 5.09. Jamaah tidak langsung bubar. Mereka saling berbalik, berjabat tangan, berpelukan ringan. Minal aidin wal faizin, kata seorang bapak di sebelah saya sambil tersenyum lebar. Tangannya hangat dan kuat. Saya balas salamnya. Suara saya masih pelan. Mas Joko muncul lagi di samping saya. Syekh, mau ikut kajian subuh? Di belakang ada teh hangat dan roti bakar. Saya mengangguk. Kami berjalan ke pojok masjid yang sudah disiapkan tikar anyaman dan meja rendah. Sekitar 40 orang duduk melingkar. Ada kiai yang tadi jadi imam, ada habaib bersorban putih, ada pemuda-pemuda Jawa, ada juga 2 orang yang saya kenali dari foto konferensi. Mereka dari organisasi Muhammadiyah. Kiai itu mulai bicara pelan. Suaranya tidak dikeraskan. Topiknya sederhana. Akhlak dalam perbedaan. Kita berbeda mazhab, tapi kita satu kiblat, katanya. Tidak ada nada menyerang. Tidak ada kutipan kitab yang dipakai untuk menjatuhkan pihak lain. Hanya cerita sehari-hari tentang tetangga yang membantu tetangga. Tentang anak muda yang belajar Al-Quran bersama tanpa memandang latar belakang. Saya duduk diam. Tangan memegang gelas teh hangat yang aromanya manis jahe. Di luar jendela, langit condet mulai terang. Lampu jalan di pemukiman sekitar masih menyala kuning lembut. Tapi cahaya subuh sudah menyusup masuk, membuat kubah masjid yang sudah hampir 100 tahun itu terlihat semakin indah. Saya ingat perjalanan tadi malam. Dari bandara, melewati tol yang mulus, lalu masuk ke jalan raya condet yang sempit tapi teratur. Tidak ada motor seenaknya parkir di trotoar. Tidak ada sampah menumpuk di selokan. Bahkan warung kopi pinggir jalan yang kami lewati pukul 04.20 sudah buka. Lampunya terang, dan pemiliknya menyapa sopir taksi dengan, "Pak, kopi susu 1." Begitu ramah. Semua terasa biasa. Tapi bagi saya, yang datang dari negeri di mana perbedaan mazhab bisa membuat jalanan tegang hanya karena spanduk berbeda, ini luar biasa. Prasangka saya mulai retak lebih dalam. Saya yang selama ini menganggap Islam Indonesia terlalu campur aduk, terlalu lunak, terlalu banyak pengaruh budaya lokal sehingga tidak bisa jadi teladan persatuan, sekarang melihat sendiri di masjid yang sudah mengumpulkan hati sejak 1926. Di sini, tidak ada yang bertanya saya Syiah atau Sunni. Mereka hanya melihat saya sebagai tamu, sebagai saudara. Tehnya habis, roti bakarnya manis di lidah. Tapi yang lebih manis adalah rasa yang mulai tumbuh di dada. Keraguan yang dulu begitu kokoh, sekarang seperti pasir yang diguyur hujan. Saya menarik napas dalam. Masjid Al-Hawi baru saja membuka mata saya sedikit lebih lebar. Dan saya tahu, hari ini masih panjang. Kajian belum selesai. Masih ada banyak hal yang akan saya lihat. Tapi sudah, di pagi pertama ini, hati saya yang datang penuh curiga mulai merasa hangat. Hangat yang tidak saya duga. Saya meletakkan gelas teh kosong di meja rendah. Aroma jahe masih menempel di bibir. Kajian subuh selesai tepat pukul 5.35. Jamaah mulai berdiri pelan, melipat tikar anyaman satu persatu dengan rapi. Tidak ada yang buru-buru pulang.
Beberapa orang langsung mengambil sapu lidi dan kain pel di sudut masjid, membersihkan lantai yang tadi pagi sudah bersih. Seorang bapak Cina Indonesia, Pak Lim, kata orang-orang memanggilnya, menggulung karpet bagian belakang sambil bercanda pelan dengan Mas Joko. "Besok giliran saya nyapu halaman ya, Jo," katanya sambil tertawa. Tidak ada perintah, tidak ada jadwal paksa. Semua sukarela, seperti sudah jadi kebiasaan turun-temurun di masjid yang berdiri sejak 1926 ini. Saya berdiri di pinggir, masih diam. Imam tadi, Kiai Ahmad, mendekat ke saya. Jenggot putihnya bergerak pelan saat dia tersenyum. "Syekh Hasan, dari KOM kan? Alhamdulillah, selamat datang. Mau lihat-lihat masjid kami sebentar? Ini bukan bangunan baru. Sudah hampir 100 tahun jadi saksi gotong royong komunitas Arab Jawa Cina di Condep." Suaranya lembut, tidak ada nada sombong. Saya mengangguk. Kami berjalan pelan mengelilingi ruang utama. Jam dinding menunjukkan 5.45. Cahaya subuh sudah masuk penuh melalui jendela kaca patri yang motifnya kaligrafi ayat kursi. Lampu gantung kristal masih menyala redup. Cahayanya keemasan, tidak silau. Cukup untuk membuat setiap detail terlihat jelas tapi tetap tenang. Kiai Ahmad menjelaskan pelan sambil berjalan. Masjid Al-Hawi ini didirikan tahun 1926 oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad di atas tanah wakaf. Awalnya musola kecil untuk syiar di tengah pemukiman pada Cililitan. Tapi warga dari berbagai latar belakang, Habaib Hadrami, keluarga Jawa NU, pedagang Cina Muslim, bahkan Muhammadiyah, ikut gotong royong sejak hari pertama. Bukan karena dana besar, tapi karena hati yang terbuka. Dia tunjuk ke dinding samping. Ada papan pengumuman sederhana. Tulisannya rapi. Jadwal kajian tafsir setiap Rabu malam, pengajian anak-anak setiap Sabtu pagi, dan acara Maulid Nabi yang terbuka untuk semua. Tidak ada tulisan hanya untuk satu kelompok. Hanya satu kalimat besar di atas. Satu umat, satu kiblat. Kami masuk ke bagian belakang. Ada ruang perpustakaan kecil. Rak-rak buku tertata rapi, buku-buku klasik Syiah dan Sunni berdampingan tanpa sekat. Seorang habaib muda, Sayyid Ali, sedang menyusun buku. Dia melihat saya, langsung berdiri dan menyalami. "Assalamualaikum, Syekh. Kalau butuh referensi tentang hadis-hadis persatuan, ada di rak tengah." Tangannya hangat, matanya jujur. Di Iran, perpustakaan masjid sering jadi tempat perdebatan panas soal mana yang benar. Di sini, hanya tawaran bantu, tanpa agenda. Kemudian kami ke halaman belakang. Pukul 6 tepat. Beberapa pemuda sedang menyiapkan air minum dalam galon-galon besar untuk jamaah yang akan datang siang nanti. Seorang ibu-ibu berkerudung coklat, Bu Siti, katanya tetangga sebelah, membawa nampan roti bakar dan pisang rebus. "Untuk Syekh dan tamu-tamu," katanya sambil meletakkan di meja panjang. Tidak ada yang madhab saya. Tidak ada yang memisahkan. Saya lihat seorang pemuda Jawa Sunni mengajak anak kecil keturunan Arab belajar mengaji di pojok halaman. Suara mereka pelan, riang, tanpa tekanan. Saya merasakan dada saya semakin sesak. Di Timur Tengah, bahkan di masjid-masjid paling netral, selalu ada pembagian halus. Kelompok ini di saf ini, kelompok itu di ruang itu. Di masjid tua ini yang sudah hampir 100 tahun mengumpulkan hati warga Condet, semuanya mengalir. Seorang pria bersorban putih panjang, pasti dari kalangan Syiah lokal, sedang membantu membersihkan selokan kecil di halaman bersama Pak Lim yang Cina. Mereka tertawa kecil saat selokan tersumbat daun. "Ini rutin tiap pagi, Syekh," kata Kiai Ahmad. "Kalau tidak gotong royong, masjid ini tidak akan bertahan dari tahun 1926 sampai sekarang. Bukan karena dana besar, tapi karena hati yang terbuka." Saya berhenti di depan papan nama masjid yang terpasang di dinding luar. Huruf Arab, Al-Hawi. Ditulis indah. Di bawahnya ada terjemahan kecil. Yang mengumpulkan. Kiai Ahmad melihat arah pandang saya. "Nama itu kami warisi dari Habib pendiri.
Harapannya masjid ini jadi tempat mengumpulkan hati, bukan memisahkan. Dulu banyak yang ragu, bilang di Jakarta susah persatuan mazhab. Tapi lihat sendiri, Syekh. Setiap Jumat, jamaah dari NU, Muhammadiyah, bahkan kelompok kecil-kecil, semua sholat di saf yang sama. Tidak ada yang ribut soal kunut atau tidak kunut. Mereka fokus pada Allah. Pukul 6.15. Saya duduk di bangku kayu di halaman. Angin pagi condet masih sejuk. Bau tanah basah bercampur aroma kopi dari warung sebelah. Saya lihat seorang bapak tua berjalan pelan masuk masjid. Tangannya memegang tongkat. Langsung disambut dua pemuda yang tadi membersihkan halaman. Mereka bantu angkat tasnya, antar ke tempat duduk. Tidak ada kata, "Anda dari mana?" Hanya, "Silakan Pak, tehnya masih hangat." Saat itu saya benar-benar terpaku lagi. Lidah saya seperti terikat, tak sanggup bicara. Di KOM, saya pernah melihat perdebatan mazhab berubah jadi bentrok hanya karena beda pendapat soal satu hadis. Di Karbala, sholat Jumat kadang diwarnai spanduk yang saling mengejek. Tapi di Masjid Al-Hawi ini, pukul 6.20 pagi, segalanya begitu biasa. Biasa, tapi luar biasa. Keragaman bukan jadi beban, malah jadi kekuatan yang sudah hidup sejak 1926. Jamaah Jawa, Arab, Cina, semua bekerja bersama seperti keluarga besar. Operasional masjid berjalan seperti mesin yang sudah terlatih puluhan tahun. Bersih, tertib, cepat, tapi tetap hangat. Kiai Ahmad duduk di samping saya. Dia tidak banyak bicara. Hanya diam sejenak, lalu bilang telan, "Syekh, di sini kami belajar bahwa persatuan bukan diomongin di mimbar saja, tapi di sapu lidi, di gelas teh, di senyum pagi yang sudah kami lakukan hampir 100 tahun. Saya mengangguk pelan. Hati saya yang dulu penuh prasangka mulai retak lebih lebar. Saya datang ke Indonesia siap mencari kelemahan. Tapi yang saya temukan justru kekuatan yang sederhana, yang hidup di detail-detail kecil ini, di masjid tua yang tak pernah sombong. Masih pagi, masih banyak yang akan saya lihat hari ini. Tapi sudah cukup untuk membuat saya, seorang ulama Syiah senior dari KOM, duduk diam di halaman masjid ini, menatap kubah hijau keemasan yang sudah menyaksikan puluhan tahun persatuan di Condet. Dan dalam diam itu, satu pertanyaan besar mulai menggema di kepala saya. Bagaimana mungkin negeri ini bisa melakukan apa yang gagal dilakukan Timur Tengah selama berabad-abad? Saya belum punya jawaban. Tapi saya tahu, jawaban itu sedang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya masih duduk di bangku kayu halaman belakang ketika jam dinding masjid menunjukkan pukul 6.45. Matahari pagi Jakarta mulai naik pelan. Cahayanya menyusup melalui daun-daun pohon mangga yang tumbuh di pojok halaman. Kiai Ahmad pamit sebentar untuk mengurus administrasi masjid. Tapi sebelum pergi, dia bilang pelan, "Syekh, nanti pukul 8 ada pengajian anak-anak. Silakan ikut saja, tidak ada paksaan." Saya mengangguk, masih belum sanggup banyak bicara. Udara pagi terasa segar. Bau daun basah bercampur aroma roti bakar yang masih mengepul dari nampan Bu Siti. Tak lama kemudian, halaman mulai ramai lagi. Bukan ramai ribut, tapi ramai yang tertib. Seorang pemuda bernama Mas Andi, kaos oblong abu-abu, celana jeans rapi, peci hitam, datang membawa ember plastik biru. Dia mulai menyiram tanaman hias di pinggir halaman dengan selang air yang panjangnya pas. Air mengalir deras tapi tidak boros, mengenai akar-akar tanpa membasahi lantai terlalu banyak. Di sebelahnya, seorang habaib muda bernama Sayyid Ridwan, sorbannya putih bersih, memegang gunting tanaman dan memangkas daun kering dengan teliti. Mereka ngobrol pelan sambil kerja. "Mas Andi, besok jadwal pengajian anak-anak Muhammadiyah kan? Saya bawa buku cerita Nabi yang baru," kata Sayyid Ridwan. Mas Andi tertawa kecil. "Iya, Said. Anak-anak NU juga ikut, biar bareng-bareng." Tidak ada nada kelompok saya lebih benar.
Hanya rencana sederhana. Seperti saudara yang sudah terbiasa gotong royong sejak masjid ini berdiri tahun 1926. Saya berdiri, mendekat pelan. Mas Andi melihat saya, langsung menyapa dengan senyum lebar. "Syekh Hasan, mau bantu nyiram bunga?" Airnya sudah disiapkan dari semalam, supaya tidak boros listrik pompa. Saya ambil selang kecil darinya. Tangan saya yang biasa memegang kitab tebal di kom, sekarang memegang selang plastik. Air dingin mengguyur tanaman bougainvillea yang bunganya merah muda cerah. Saya lihat Said Ridwan memindahkan pot-pot dengan hati-hati. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang rusak. Pukul 7.10, pekerjaan kecil itu selesai. Lantai halaman kembali kering dalam 10 menit karena saluran pembuangan yang dirancang rapi sejak puluhan tahun lalu tidak ada genangan. Kami duduk di tikar anyaman yang sudah dibentangkan di bawah pohon. Bu Siti datang lagi dengan nampan baru. Kopi tubruk hangat, pisang rebus, dan keripik singkong tipis. Dari tetangga sebelah, Syekh. Beliau Cina non-muslim, tapi selalu kirim kalau ada acara masjid, katanya sambil meletakkan. Saya ambil secangkir kopi. Aromanya kuat, manis gula aren. Di sebelah saya, seorang bapak tua bernama Pak Haji Soleh, keturunan Arab, baju gamis panjang, berbagi cerita. Dulu tahun 1930-an, masjid ini masih sederhana. Tapi warga condet gotong royong. Yang Sunni bantu bangun tembok. Yang keturunan Arab sumbang karpet. Yang Cina Muslim kirim tenaga. Sekarang lihat sendiri, Syekh. Tidak ada yang klaim ini milik saya. Pukul 7.45, suara motor kecil terdengar dari gerbang. Seorang ibu-ibu berkerudung segi empat biru muda turun dari ojek online, membawa tas besar berisi Al-Quran anak-anak. "Buat pengajian pagi, Kiai," katanya pada Mas Joko yang sudah standby di pintu. Mas Joko ambil tasnya dengan hormat. "Terima kasih, Bu. Anak-anak sudah nunggu di ruang belakang." Ibu itu bukan jamaah tetap masjid, tapi dari komunitas Muhammadiyah di kampung sebelah. Dia tersenyum pada saya. "Syekh dari Iran. Semoga betah di sini. Indonesia ini rumah kita semua." Suaranya tulus. Tidak ada pertanyaan macam-macam. Saya ikut masuk ke ruang belakang. Ruangan itu luas. Lantai keramik dingin. AC menyala pelan di suhu 24 derajat. 20 anak usia 5-10 tahun sudah duduk melingkar di karpet. Ada yang berjilbab kecil warna-warni. Ada yang peci polos. Ada yang rambut ikal khas keturunan Hadrami. Guru pengajinya seorang gadis muda lulusan pesantren NU. Suaranya lembut saat mengajarkan huruf hijaiyah. Di sampingnya, seorang pemuda Syiah lokal bernama Ustadz Reza membantu anak-anak menulis. Mereka bergantian, tanpa rebutan. Seorang anak kecil Jawa mendekat ke saya. "Syekh, ini huruf Ain, seperti di Iran juga ya?" Matanya polos. Saya tersenyum pertama kali pagi ini, dan mengangguk. Pukul 8.05 tepat. Kiai Ahmad masuk membawa mikrofon kecil nirkabel. Pengajian pagi dimulai. Bukan seminar besar, hanya sharing pagi singkat tentang akhlak Nabi. Dia undang saya naik ke depan. Saya duduk di kursi sederhana. Tangan masih memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Jamaah yang berkumpul sekitar 50 orang. Campuran total. Ada yang datang dari kantor pagi-pagi. Seragam kemeja rapi, tas laptop di bahu. Ada ibu rumah tangga yang bawa bayi dalam gendongan. Ada pemuda ojek online yang parkir motornya rapi di luar. Semua diam mendengar. Kiai Ahmad buka dengan ayat singkat tentang persatuan. Lalu dia beri kesempatan saya bicara. Saya cerita pelan tentang perjalanan dari KOM, tentang ketegangan di Timur Tengah. Suara saya agak bergetar. Di sana, perbedaan mazhab sering jadi tembok. Tapi di masjid tua ini yang sudah berdiri sejak 1926, saya lihat tembok itu seperti tidak ada. Jamaah mendengar tanpa menyela. Tidak ada yang mengangguk setuju berlebihan. Tidak ada yang melirik curiga. Hanya diam yang penuh perhatian. Setelah saya selesai, Said Ridwan angkat tangan.
Dia cerita tentang bagaimana ayahnya, seorang habaib, dulu diajarin oleh Kiai NU soal akhlak. Perbedaan itu seperti warna pelangi di langit condet. Kalau hanya satu warna, langit jadi garing, katanya sambil tertawa kecil. Diskusi berjalan hanya 20 menit. Pukul 8.30 selesai. Tidak ada yang memanjang jadi debat. Semua berdiri, saling berjabat tangan lagi. Seorang wanita dari kelompok kecil Syiah lokal mendekat ke saya. "Syekh, kalau butuh tempat istirahat, ada kamar tamu di lantai 2. AC-nya baru, wifi stabil." Dia antar saya naik tangga. Kamar itu bersih, tempat tidur rapi dengan spray putih. Meja kecil ada Al-Quran dan buku tafsir. Jendela menghadap halaman. Saya bisa lihat jamaah yang mulai pulang, tapi masih ada yang bantu-bantu membereskan. Saya duduk di tepi tempat tidur. Jam menunjukkan 8.45. Di luar, suara azan zuhur belum berkumandang. Tapi masjid sudah sibuk mengatur segalanya dengan tenang. Sistem operasionalnya begitu halus. Listrik tidak pernah mati, air tidak pernah kurang, staf dan jamaah seperti roda gigi yang saling mengunci tanpa suara berisik. Kebiasaan yang sudah diwarisi hampir 100 tahun. Saya yang datang dengan pikiran bahwa persatuan di Indonesia hanyalah wacana longgar, sekarang melihat sendiri bagaimana detail kecil ini, dari selang air sampai senyum pagi, menjadi pondasi yang kokoh. Dada saya semakin sesak. Prasangka yang dulu seperti tembok bata tebal, sekarang seperti pasir yang tertiup angin. Saya lihat melalui jendela. Mas Andi dan Said Ridwan sedang bantu ibu-ibu angkat karpet ke gudang. Mereka tertawa, saling bantu, tanpa pamrih. Tak sanggup saya bicara lagi. Tapi kali ini bukan karena kaget. Kali ini karena malu yang dalam. Malu pada diri sendiri yang selama ini meragukan apa yang ternyata hidup nyata di depan mata. Di masjid tua yang sudah menjadi saksi persatuan sejak Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad meletakkan batu pertamanya. Dan hari masih pagi. Masih banyak lagi yang akan mengguncang hati saya. Saya turun dari lantai 2 kamar tamu tepat pukul 9.15. Kaki saya masih terasa ringan, tapi pikiran berat oleh apa yang baru saja saya lihat di ruang pengajian anak-anak. Kiai Ahmad sudah menunggu di bawah. Duduk di bangku halaman yang sama tadi pagi. Dia memegang secari kertas kecil, catatan jadwal harian masjid. "Syekh, kalau tidak keberatan, kita jalan-jalan sebentar ke dapur belakang. Ada persiapan makan siang bersama." Ini sudah tradisi sejak masjid ini berdiri tahun 1926. Semua dibawa warga, tidak ada yang merasa lebih. Saya ikut dia melewati koridor samping yang lantainya keramik mengkilap. Dindingnya dicat putih bersih dengan kaligrafi kecil ayat tentang ukhuwah. Pukul 9.25. Dapur kecil di belakang masjid sudah ramai, tapi tertib. Bu Siti dan 2 ibu lain sedang siapkan nasi kuning sederhana di kompor gas. Api menyala stabil, tidak ada asap berlebih. Seorang ibu-ibu berkerudung segi 4 hijau muda, Bu Rina, guru SD Muhammadiyah, mengaduk sambal terasi di mangkuk besar. Di sebelahnya, Pak Lim yang Cina non-muslim sedang mencuci piring tambahan. "Dari warung saya, Kiai, es teh manis yang sudah siap di galon," katanya sambil tersenyum. Tidak ada yang memisahkan tugas. Semua bekerja seperti keluarga yang sudah puluhan tahun terbiasa gotong royong di masjid tua ini. Kiai Ahmad menjelaskan pelan. Makan siang ini bukan acara mewah. Hanya nasi kuning, ayam goreng, sayur asam, dan kerupuk. Tapi yang penting, semua dibawa bergantian. Kemarin Bu Siti yang bawa. Besok giliran Pak Haji Soleh. Saya bantu angkat satu nampan ayam goreng yang masih panas. Tangan saya yang biasa memegang tasbih di kom, sekarang terasa lengket minyak, tapi ringan. Pukul 10.05, meja panjang di ruang serbaguna sudah penuh. Jamaah siang mulai berdatangan. Pekerja kantor dengan seragam kemeja rapi, ibu rumah tangga yang bawa bayi dalam gendongan, pemuda ojek online yang parkir motornya rapi di luar gerbang. Semua ambil piring sendiri.
duduk bareng di tikar anyaman. Tidak ada yang bertanya, Anda dari mazhab mana? Hanya, silahkan Syekh, sambalnya pedas pas ya? Saya duduk di antara Kiai Ahmad dan Said Ali. Di depan saya, seorang pemuda ojek online bernama Mas Tony. Baju seragam Gojek masih dipakai. Cerita pelan. Dulu saya benci sama kelompok sebelah karena beda paham. Tapi setelah ikut gotong royong di masjid ini sejak tahun lalu, saya sadar. Kita sama-sama lapar kalau maghrib tiba. Dia tertawa. Semua ikut tertawa ringan. Tawa itu tidak ada beban. Saya lihat jam dinding. 10.45. Makanan habis dalam waktu singkat. Piring-piring langsung dicuci di wastafel samping oleh dua ibu-ibu yang bergantian. Air mengalir deras. Sabun cair wangi jeruk. Tidak ada yang menunggu lama. Sistem kecil tapi berjalan mulus. Seperti sudah diwarisi sejak Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad membangun masjid ini. Setelah makan, kami sholat zuhur berjamaah. Pukul 11.45. Imam kali ini Ustadz Reza, pemuda Syiah lokal. Suaranya pelan, tapi mantap. Barisan tetap rapat, tanpa ada yang maju mundur karena beda mazhab. Di rakaat terakhir, dahi saya menyentuh karpet yang sama dengan dahi seorang pemuda Jawa di depan saya. Tidak ada sekat, tidak ada tembok. Selesai sholat, pukul 12.05. Jamaah bubar pelan. Beberapa tetap tinggal untuk membersihkan. Saya berdiri di mihrab, tangan memegang mimbar kayu yang sudah licin karena ribuan tangan yang pernah memegangnya sejak 1926. Kiai Ahmad mendekat lagi. Syekh, masih ada waktu sebelum asar. Mau dengar cerita dari jamaah yang pernah tes persatuan ini? Saya mengangguk. Dia panggil seorang bapak parubaya bernama Pak Yusuf. Bapak ini keturunan Arab, tapi istrinya Jawa NU murni. Mereka cerita bagaimana dulu keluarga mereka hampir berantakan karena beda pandangan mazhab. Tapi masjid ini yang menyatukan kami lagi, kata Pak Yusuf. Bukan dengan ceramah keras, tapi dengan mengajak kami masak bareng untuk acara maulid, membersihkan toilet bersama, dan mengantar anak-anak pulang sekolah tanpa tanya mazhab. Istrinya tersenyum di samping. Tangannya memegang tangan suaminya. Sekarang anak kami belajar tafsir dari Kiai NU dan Habaib Syiah di ruangan yang sama. Saya dengar semua itu sambil menatap halaman yang mulai sepi siang. Angin condet masih sejuk, meski matahari sudah tinggi. Cahaya masuk melalui ventilasi, membuat karpet terlihat lebih hijau. Setiap detail kecil ini, dari nasi kuning yang dibagi sampai cerita Pak Yusuf, seperti palu kecil yang memukul tembok prasangka saya satu persatu. Tak sanggup saya bicara lagi. Hati saya sudah tidak hanya retak, sudah mulai terbuka lebar. Saya yang datang sebagai ulama Syiah senior dari Qom, yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang ketegangan mazhab, sekarang berdiri di masjid tua ini pukul 12.30 siang, merasa seperti anak kecil yang baru belajar bahwa dunia bisa lebih sederhana. Dan masih ada waktu sampai maghrib. Masih ada banyak lagi yang akan saya alami hari ini. Tapi sudah cukup untuk membuat saya mulai bertanya pada diri sendiri. Selama ini, siapa yang sebenarnya terlalu sempit? Saya berdiri di mihrab setelah sholat zuhur. Tangan masih menyentuh mimbar kayu yang sudah licin oleh ribuan tangan sejak tahun 1926. Pukul 12.35 siang. Jamaah yang tadi makan bersama mulai pulang satu persatu, tapi tidak langsung pergi. Mereka membereskan piring-piring dulu di wastafel belakang. Air mengalir deras dari keran yang tidak bocor. Sabun cair wangi jeruk langsung habis dalam hitungan menit karena banyak yang pakai. Bu Siti dan Pak Lim bergantian cuci, tanpa ada yang bilang, ini tugas kamu. Semua seperti sudah hafal alurnya. Kebiasaan yang diwarisi puluhan tahun di masjid tua ini. Syekh Ahmad mendekat lagi. Syekh, sore ini ada kegiatan rutin persiapan sedekah mingguan. Kalau mau ikut, kami senang. Tidak ada paksaan. Saya mengangguk. Kami berjalan ke gudang belakang. Pukul 13.10. Gudang itu kecil, tapi tertata rapi. Karung beras disusun di rak besi.
minyak goreng dalam dus-dus berlabel tanggal, sembako lain dalam plastik transparan. Tidak ada debu, tidak ada bau apek. Ustadz Reza ambil clipboard, centang daftar penerima satu persatu. Yang ini keluarga Pak Slamet, Sunni, tapi istrinya keturunan Cina. Yang itu Bu Aisyah, Syiah lokal, suaminya baru kehilangan kerja. Katanya tanpa nada membedakan. Saya bantu angkat satu dus minyak. Beratnya pas, tidak ada yang protes capek. Mas Andi bantu saya. Syekh, pelan-pelan saja. Di sini kita tidak buru-buru, tapi juga tidak malas. Sudah seperti ini sejak Habib pendiri meletakkan batu pertama. Pukul 13.45, kami sholat asar berjamaah. Imam kali ini Mas Tony, pemuda ojek online yang tadi cerita soal benci dulu. Suaranya pelan, tapi mantap. Barisan tetap rapat, tanpa ada yang maju mundur karena beda mazhab. Setelah salam, tidak langsung bubar. Mereka duduk lagi di karpet utama. Ada sesi kecil sharing pengalaman. Bu Rina angkat tangan dulu. Kemarin anak saya tanya soal kunut di sholat subuh. Saya bilang, di masjid ini boleh kunut boleh tidak. Yang penting niatnya sama. Said Ridwan tersenyum. Benar, Bu. Dulu saya juga bingung. Tapi Kiai Ahmad ajarin. Perbedaan fikih itu seperti resep masak. Bahan sama, rasa bisa beda. Tapi tetap enak kalau dimakan bareng. Semua tertawa pelan. Tidak ada yang angkat suara tinggi. Tidak ada yang bilang, mazhab saya paling benar. Saya merasakan tes itu datang ke saya sendiri. Ustadz Reza tiba-tiba menoleh. Syekh Hasan, di Iran bagaimana menangani beda pendapat soal Hari Raya Idul Adha? Di sini kadang ada yang maju satu hari, tapi kami tetap sholat bareng. Pertanyaan itu tulus, bukan jebakan. Saya jawab pelan tentang tradisi di Qom. Mereka dengar sambil mengangguk. Tidak ada yang potong. Tidak ada yang bilang, salah. Hanya, terima kasih Syekh. Kami belajar banyak. Dada saya terasa panas. Di Timur Tengah, pertanyaan seperti ini bisa berubah jadi debat panas berjam-jam. Di sini, hanya 20 menit, lalu selesai dengan senyum dan mari minum es teh dulu. Pukul 15.10. Sore mulai panas, tapi masjid tetap sejuk karena pohon-pohon di halaman dan kipas angin besar yang menyala otomatis. Saya ikut ke dapur kecil masjid. Bu Siti dan 2 ibu lain sedang siapkan camilan untuk jamaah maghrib nanti. Pisang goreng, kolak, dan teh manis. Api kompor gas kecil menyala stabil. Tidak ada asap berlebih. Mereka kerja sambil bercerita tentang anak-anak sekolah. Pak Haji Soleh masuk bawa karung gula pasir. Dari tetangga non-muslim lagi. Katanya untuk masjid. Dia letakkan, lalu cuci tangan di wastafel. Tidak ada yang tanya agama. Hanya, terima kasih Pak. Saya bantu kupas pisang. Tangan saya lengket, tapi hati saya semakin terbuka. Setiap gerakan kecil ini, dari memasak sampai membagi tugas sedekah, adalah tes kepercayaan yang sebenarnya. Di sini tidak ada pengawas, tidak ada kamera CCTV berlebih, tidak ada aturan ketat. Hanya kepercayaan antar jamaah yang berbeda latar belakang. Dan kepercayaan itu berjalan mulus, seperti air wudhu yang mengalir dari keran pagi tadi. Kebiasaan yang sudah hidup sejak 1926. Pukul 16.30, saya duduk sendirian di halaman sebentar. Angin sore condet bertiup pelan, bawa bau tanah kering dan asap rokok dari warung sebelah yang jauh. Saya lihat Mas Andi dan Said Ridwan masih bantu susun dus sembako di gudang. Mereka bercanda soal tim sepak bola, bukan soal mazhab. Saya tarik napas dalam. Prasangka saya yang dulu seperti tembok besi di Qom, sekarang sudah seperti kertas yang basah. Saya datang siap mencari bukti bahwa persatuan di Indonesia rapuh. Tapi yang saya temukan justru kekuatan yang hidup di sapu lidi, di dus sembako, di senyum saat beda pendapat. Kekuatan yang sudah bertahan hampir 100 tahun di masjid ini. Tak sanggup lagi saya pungkiri. Hati saya sudah goyah total.
Sore ini, di Masjid Al-Hawi yang sederhana tapi penuh sejarah ini, saya merasa seperti sedang diuji oleh kehidupan sehari-hari yang penuh toleransi. Dan saya gagal mempertahankan prasangka lama. Maghrib sebentar lagi. Hari masih panjang menuju malam. Tapi, sudah cukup untuk membuat seorang ulama Syiah dari Iran ini mulai merenung. Apakah selama ini saya yang terlalu buta, atau dunia Timur Tengah yang terlalu gelap? Saya masih duduk di halaman ketika langit condet mulai memerah. Pukul 17.20. Angin sore berubah sejuk, membawa bau tanah kering dan asap kecil dari warung kopi di ujung jalan raya Condet. Mas Andi dan Said Ridwan sudah selesai menyusun dus sembako di gudang. Mereka cuci tangan di wastafel luar, lalu saling tepuk bahu sebelum pulang sebentar ke rumah masing-masing. Maghrib nanti ketemu lagi ya, Syekh, kata Mas Andi sambil tersenyum. Pecinya sedikit miring karena capek. Tidak ada kata pamit yang kaku, hanya janji sederhana. Seperti tetangga yang sudah terbiasa gotong royong sejak masjid ini berdiri tahun 1926. Saya berdiri pelan, kaki terasa berat oleh hari yang panjang. Kiai Ahmad muncul dari dalam masjid, membawa sajadah cadangan. Syekh, Maghrib tinggal 25 menit. Mari kita siapkan diri. Kami masuk bersama. Lampu gantung kristal sudah menyala lebih terang. Cahayanya keemasan lembut menyinari karpet hijau yang masih bersih meski sudah dipakai seharian. Jamaah mulai berdatangan. Kali ini lebih banyak. Pekerja kantor yang baru turun dari motor, ibu-ibu yang bawa anak kecil, pemuda ojek online yang parkir rapi di luar gerbang. Semua salam satu sama lain tanpa pandang bulu. Seorang bapak Cina non-muslim, Pak Lim lagi, bahkan ikut masuk, duduk di belakang sambil membaca buku kecilnya sendiri. Tidak ada yang melirik aneh. Azan maghrib berkumandang tepat pukul 17.45. Suara muazin jernih, tidak terlalu keras, tapi langsung menyentuh. Barisan rapat dalam hitungan detik. Saya berdiri di saf ketiga, di antara Ustadz Reza dan Pak Haji Soleh. Bahu kami bersentuhan. Tidak ada sekat. Imam malam ini Kiai Ahmad lagi. Takbirnya pelan. Mantap. Sepanjang rakaat, saya tidak bisa fokus sepenuhnya. Pikiran saya melayang ke Qom, ke Karbala, ke semua majelis di mana perbedaan mazhab selalu jadi bara api. Di masjid tua ini yang sudah mengumpulkan hati warga Condet sejak Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad meletakkan batu pertama, saya hanya merasakan suara bacaan yang sama, sujud yang sama, salam yang sama. Saat iqamah Isya pukul 18.50, jamaah masih sama. Tidak ada yang pulang duluan, tidak ada yang protes karena beda pendapat kecil. Selesai Isya pukul 19.10. Jamaah tidak langsung bubar. Mereka duduk melingkar di ruang utama, seperti biasa. Ada sesi kecil kajian malam. Tafsir surah Al-Hujurat tentang ukhuwah. Kiai Ahmad bicara pelan. Ayat ini bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diamalkan di sapu lidi, di dus sembako, di senyum pagi yang sudah kami lakukan hampir 100 tahun. Said Ridwan menambahkan cerita pendek tentang tetangganya yang beda mazhab, tapi sama-sama bantu pasien di puskesmas dekat sini. Bu Rina angkat tangan. Cerita anak SD-nya yang sekarang tidak lagi tanya, "Kamu Sunni atau Syiah?" saat main bola di lapangan masjid. Semua mendengar. Semua tertawa kecil di tempat yang pas. Tidak ada debat, tidak ada kemenangan satu pihak. Saya diam sejak tadi. Tangan saya memegang tasbih, tapi jari tidak bergerak. Pukul 19.45, Kiai Ahmad menoleh ke saya. Syekh Hasan, ada yang ingin Anda bagikan sebelum kita tutup malam. Suaranya lembut, seperti undangan, bukan tuntutan. Saya berdiri. Kaki terasa goyah. Lampu masjid menyinari wajah saya. Hangat. Saya tarik napas dalam, lalu bicara untuk pertama kalinya dengan suara yang benar-benar terbuka. Saya tak sanggup bicara sejak tadi pagi. Saya datang ke sini sebagai ulama Syiah dari Qom, dengan dada penuh prasangka. Di Timur Tengah, persatuan Sunni Syiah adalah mimpi yang selalu berakhir dengan darah.
Saya pikir masjid di Indonesia ini terlalu lunak, terlalu campur aduk dengan budaya Jawa, Melayu, Cina, Arab. Mustahil jadi teladan. Tapi hari ini, dari bandara yang rapi pukul 3.15, sampai masjid tua ini yang membersihkan sendiri tanpa perintah. Sampai kalian bagi tugas sedekah tanpa tanya mazhab, saya salah besar. Saya salah selama puluhan tahun. Suara saya bergetar. Jamaah diam. Tidak ada tepuk tangan. Hanya mata yang penuh pengertian. Saya lanjut. Di sini, persatuan bukan slogan di mimbar, tapi di keran air wudhu yang tidak pernah kering sejak 1926. Di gelas teh jahe yang dibagi Bu Siti. Di senyum Mas Andi saat nyiram bunga. Di cerita Pak Yusuf yang keluarganya hampir pecah tapi disatukan oleh masjid ini. Masjid Al-Hawi bukan hanya tempat sholat. Ini adalah bukti hidup bahwa umat bisa bersatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Ini adalah soft power yang sesungguhnya, bukan dari kekayaan minyak atau kekuatan militer, tapi dari hati yang terbuka setiap pagi. Saya duduk lagi. Dada saya lega, tapi juga berat oleh malu. Pukul 20.05. Jamaah mulai bubar pelan. Beberapa datang menyalami saya. Tangan hangat, senyum tulus. Terima kasih sudah datang, Syekh. Semoga Iran juga bisa seperti ini suatu hari, kata seorang pemuda. Saya hanya mengangguk. Lidah masih keluh. Kiai Ahmad antar saya ke kamar tamu lantai 2. Pukul 20.30. Malam condet sudah gelap. Tapi lampu masjid masih menyala lembut di kubah hijau keemasan. Dari jendela, saya lihat halaman kosong tapi tetap rapi. Sapu lidi disimpan di tempatnya. Air wudhu siap untuk subuh besok. Saya duduk di tepi tempat tidur, menatap langit Jakarta yang cerah meski kota besar. Hati saya sudah berubah total. Saya yang datang dengan curiga, sekarang pulang dengan pelajaran. Soft power Indonesia bukan dari gedung tinggi atau pidato besar, tapi dari masjid-masjid seperti Al-Hawi ini, tempat di mana perbedaan jadi warna pelangi, bukan tembok. Tempat yang sudah mengajarkan itu sejak hampir 100 tahun lalu. Besok saya akan kembali ke konferensi, lalu pulang ke KOM. Saya akan bawa cerita ini. Bukan untuk ceramah keras, tapi untuk dibagi pelan di majelis-majelis kecil. Ada negeri di ujung dunia yang sudah buktikan persatuan bisa hidup, tanpa darah, tanpa curiga. Indonesia tidak perlu teriak-teriak jadi pemimpin dunia. Cukup dengan hidup seperti ini, dunia akan datang lihat sendiri. Saya matikan lampu kamar. Cahaya dari masjid masih masuk samar melalui jendela. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur dengan hati yang tenang. Tak sanggup bicara lagi. Tapi kali ini, karena sudah tidak perlu. Semua sudah terjawab di depan mata. Dan di ujung malam itu, saya tahu. Masjid Al-Hawi bukan hanya bangunan dicondet. Ia adalah bukti hidup bahwa persatuan dunia bisa dimulai dari halaman kecil, dari senyum pagi, dari gotong royong yang tulus. Indonesia, kamu sudah mengajari saya sesuatu yang Timur Tengah lupakan lama sekali. Saya bangun sebelum azan subuh kedua, tepat pukul 04.50 pagi. Kamar tamu lantai 2 masih gelap. Tapi cahaya kuning lembut dari lampu halaman masjid menyusup melalui celah jendela. Saya berdiri di depan cermin kecil, memandang wajah sendiri yang sudah berubah. 2 hari lalu, saya turun dari pesawat dengan dada penuh prasangka. Hari ini, dada itu terasa ringan, seperti sudah dibersihkan oleh air wudhu yang sama setiap pagi di masjid tua ini. Saya pakai baju koko putih yang dipinjamkan Mas Joko kemarin, sorban hitam sederhana, lalu turun pelan menuju halaman. Pukul 5.05. Halaman Masjid Al-Hawi sudah mulai hidup lagi. Bu Siti menyiram tanaman dengan selang yang sama seperti kemarin. Airnya mengalir pelan tanpa boros. Mas Andi dan Said Ridwan sedang menyusun sajadah cadangan di rak depan. Kiai Ahmad berdiri di mihrab, memeriksa mikrofon kecil dengan teliti.
Mereka semua menyapa saya dengan senyum yang sama hangatnya, seolah saya sudah jadi bagian dari rutinitas yang sudah berjalan sejak 1926. "Subuh bareng ya, Syekh," kata Kiai Ahmad pelan. Tidak ada pertanyaan, bagaimana malamnya? Hanya undangan tulus. Saya ikut sholat subuh di saf yang sama. Pukul 05.12. Iqamah berkumandang. Suara muazin masih merdu seperti kemarin. Barisan rapat, bahu ke bahu. Saya sujud di karpet hijau yang sudah terasa seperti rumah. Saat salam terakhir pukul 05.24, saya tidak langsung berdiri. Saya diam sejenak, menatap mihrab. Hati saya penuh. Di Timur Tengah, saya pernah memimpin sholat ribuan orang di Karbala, tapi tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini. Ketenangan yang lahir dari perbedaan yang dirangkul, bukan dihapus. Di masjid yang sudah mengumpulkan hati warga Condet hampir 100 tahun. Kajian subuh pagi ini singkat. Pukul 05.40. Kiai Ahmad bicara tentang ayat terakhir surah Al-Hujurat. Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Dia tidak perlu panjang lebar. Semua sudah tahu artinya di sini. Setelah kajian, kami duduk melingkar lagi di tikar anyaman. Teh jahe hangat dan roti bakar sudah tersedia. Bu Siti meletakkan gelas di depan saya. "Syekh, hari ini pulang ke Iran ya? Bawa sedikit kurma dari masjid, buat oleh-oleh keluarga di Qom." Tangannya lembut, matanya penuh kasih. Saya terima kurma itu. Suara saya hampir hilang. Saya tarik napas dalam. Saudara-saudara, saya tak sanggup bicara sejak pertama kali berdiri di depan gerbang masjid ini. Saya datang dengan hati yang penuh curiga. Saya pikir persatuan di Indonesia hanyalah cerita indah di buku. Tapi 2 hari ini, saya lihat sendiri. Saya lihat di keran air wudhu yang selalu mengalir sejak 1926. Di dus sembako yang dibagi tanpa tanya mazhab. Di senyum Mas Andi saat nyiram bunga. Di cerita Pak Yusuf yang keluarganya disatukan di sini. Masjid Al-Hawi bukan hanya tempat sholat. Ini adalah bukti hidup bahwa umat bisa bersatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Ini adalah soft power yang sesungguhnya, bukan dari kekayaan minyak atau kekuatan militer, tapi dari hati yang terbuka setiap pagi, di masjid tua yang sudah mengajarkan itu hampir 100 tahun. Jamaah diam mendengar. Tidak ada tepuk tangan, hanya anggukan pelan dan senyum yang mengerti. Said Ridwan memegang bahu saya sebentar. "Syekh, kami juga belajar dari Anda, bahwa perbedaan bisa jadi kekuatan kalau kita mau saling dengar." Ucapan itu sederhana, tapi langsung menyentuh. Pukul 6.55, saya pamit. Taksi Bluebird sudah menunggu di depan gerbang. Sopirnya Pak Budi yang sama seperti malam pertama. Mereka semua antar saya ke pintu. Kiai Ahmad, Mas Joko, Bu Siti, Mas Andi, Said Ridwan, bahkan Pak Lim yang datang pagi-pagi bawa es teh. Mereka peluk saya satu persatu. Tidak ada kata selamat jalan yang kaku. Hanya kembali lagi ya Syekh, masjid ini selalu terbuka. Mobil meluncur meninggalkan Jalan Raya Condet pukul 7.10. Jalan kecil masih sepi, lampu jalan sudah mati. Tapi cahaya pagi menyinari pohon-pohon rindang. Saya menoleh ke belakang, melihat kubah hijau keemasan Masjid Al-Hawi yang semakin kecil di kaca spion. Dada saya sesak lagi, tapi kali ini penuh haru. Di Bandara Soekarno-Hatta, proses keberangkatan berjalan sama cepatnya seperti saat saya tiba. Petugas imigrasi tersenyum. "Selamat jalan, Syekh. Semoga Indonesia memberi pelajaran yang baik." 8 menit lagi, paspor sudah distempel keluar. Ruangan terang, lantai mengkilap, antrian tertib. Di ruang tunggu gate, pukul 9.40, saya duduk sendirian dengan kopi tubruk hangat dari warung di dalam bandara. Pesawat Qatar Airways ke Doha akan boarding pukul 10.25. Saya buka catatan kecil di ponsel, menulis pesan untuk majelis di Qom nanti. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Jakarta.
Bukan untuk bercerita tentang gedung tinggi atau ekonomi besar, tapi tentang sebuah masjid tua di Condet yang mengajarkan dunia bagaimana Sunni dan Syiah, Jawa dan Arab, Cina dan Melayu bisa sholat di saf yang sama, membersihkan halaman bersama, dan membagi sedekah tanpa pernah tanya, "Kamu dari mazhab mana?" Indonesia tidak berteriak jadi pemimpin umat. Indonesia cukup hidupkan ukhuwah setiap hari. Dan itu, saudara-saudara, adalah kekuatan yang paling lembut sekaligus paling kuat. Saya kirim pesan itu ke grup kecil ulama di Iran. Lalu saya tutup mata, mengingat setiap detail. Aroma jahe di teh Bu Siti, suara tawa Mas Andi saat gotong royong, cahaya kristal di kubah saat subuh, tangan hangat Kiai Ahmad saat menyalami. Semua itu bukan mimpi. Semua itu nyata di masjid yang sudah berdiri sejak 1926. Pesawat lepas landas tepat pukul 10.45. Melalui jendela, saya lihat Jakarta yang luas di bawah sana, lalu hilang diganti awan putih. Hati saya penuh. Saya yang dulu tak sanggup bicara karena kaget, sekarang tak sanggup bicara karena bangga. Bangga pada negeri yang saya pernah ragukan. Bangga pada Masjid Al-Hawi, yang menjadi pusat persatuan dunia tanpa pernah mengklaim itu. Indonesia, kamu tidak perlu spanduk besar atau pidato megah. Cukup dengan masjid-masjid seperti ini. Dengan orang-orang seperti mereka yang sudah gotong royong sejak hampir 100 tahun lalu, kamu sudah mengajari Timur Tengah sesuatu yang kami lupakan. Persatuan bukan diomongkan. Persatuan dihidupkan. Setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana dan paling tulus. Dan saya, Syekh Hasan Al-Musafi dari Qom, pulang dengan hati yang sudah berubah selamanya. Terima kasih Masjid Al-Hawi. Terima kasih Indonesia.